Baik, yang pertama, teman-teman di sini harus sudah memiliki aplikasi ESPT PPHOP. Teman-teman bisa mendapatkan aplikasinya dalam laman pajak.go.id. Setelah membuka aplikasinya, teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu untuk menaruh database-nya. Setelah itu, jika sudah membuat foldernya, teman-teman bisa copy database kosong ke dalam folder yang telah dibuat. Setelah itu buka aplikasi dan buka menu, kita akan membuka database-nya dalam folder yang tadi sudah dibuat. Passwordnya 123. Teman-teman silakan mengisi profil wajib pajak sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan. Baik, setelah selesai kita klik simpan dan sekarang kita akan membuka SPT. Untuk tahunnya sesuai dengan studi kasus yaitu di tahun 2019 dan kita klik di bagian SPT 1770 dikarenakan web tersebut memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan mengisi lampiran 4 yang berisi harta pada akhir tahun wajib pajak. Kita isi sesuai dengan data studi kasus yang telah diberikan.
Jika bagian A sudah selesai semua, kita akan lanjut ke bagian B, di mana bagian B berisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Diisikan sesuai dengan data dalam studi kasusnya. Setelah bagian B selesai, kita lanjutkan dengan daftar susunan anggota keluarga. Setelah selesai, kita akan lanjutkan ke lampiran 3, di mana di bagian A itu berisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang pertama itu ada bersifat 15 juta untuk dasar pengenaan pajaknya, dan 3 juta untuk PPh terutang. Lalu di bagian hadiah undian untuk dasar pengenaan pajak sebesar 150 juta, dan PPh terutangnya 37.500.000. Lalu di poin 14 itu ada dividen, yaitu dasar pengenaan pajaknya sebesar 20 juta dan PPh terutangnya sebesar 2 juta. Setelah itu kita lanjut ke bagian B dan C, di mana bagian B itu merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di poin ketiga itu ada penghasilan bruto sebesar 25 juta. Setelah itu kita lanjut ke bagian A di lampiran 2, yaitu daftar pemotongan atau pepungutan PPh oleh pihak lain, PPh dibayar atau dipotong di luar negeri oleh PPh ditanggung pemerintah. Diisikan sesuai dengan data yang ada pada studi kasus. Selesai, kita lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 berisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, di mana peradan usaha itu ada sebesar 5.125.000, lalu harga pokok penjualan 4.150.000, dan biaya usaha 728 juta. Lalu lanjut ke bagian A2, isikan juga sesuai dengan data dari kasus. Lalu lanjut ke bagian A3 dan A4. Setelah selesai, kita lanjutkan ke bagian C dan bagian D. Diisikan juga sesuai dengan kasusnya.
Setelah itu kita lanjut mengisi induk. Dalam induk terdapat identitas, di mana untuk kewajiban perpajakan suami istri itu MT karena digabung, dan untuk kuasa itu memakai wajib pajak karena kuasa langsung dipegang oleh wajib pajak sendiri. Dan di sini kita bisa cross check semuanya karena di bagian sini sudah terisi semua. Dan jika tidak sama, teman-teman bisa memperbaiki dulu PTKP-nya sesuai dengan tahun yang berlaku. Di sini itu sebesar 54 juta. Dan juga bisa dicek di bagian tarif apakah sudah sesuai dengan tahun yang berlaku. Lanjut di bagian B, untuk di PTKP, diklik di bagian K garing 1, karena penghasilan digabung, dan jumlah tanggungan yaitu sebesar 1. Lalu di bagian C, itu PPh terutang, tarif pasal 17 UU PPh kali angka 11, itu kita menggunakan perhitungan sendiri, yaitu sebesar 62.447.000. Lalu kita lanjut ke bagian D, di mana PPh yang dibayar sendiri itu untuk yang poin A, yaitu PPh pasal 25 bulanan itu sebesar 46 juta. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian E, di mana tanggal lunasnya bisa kita lihat belum ada, karena kita harus mengisi SSP terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke bagian F, di mana bagian F di sini ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar, dan ini kita hitung berdasarkan yang poin yang A, yaitu 1/12 kali jumlah pada angka 13, yaitu sebesar Rp4.708.967. Lalu kita lanjut ke bagian G, untuk lampiran yang dicentang itu bagian yang B, C, dan F. Setelah itu kita akan rekam SSP dengan mengisi formulir SSP, di mana kode jenis setorannya yaitu yang 200 karena merupakan tahunan PPh orang pribadi. Dan jumlah pembayarannya yaitu sebesar Rp10.507.600. Untuk tanggal pembayarannya yaitu di bulan 1 tanggal 3 tahun 2020. Kita klik simpan. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik silang dulu, dan kita bisa cross check kembali di bagian induk dan di bagian E sudah terdapat tanggal lunasnya. Oke, setelah mengisi semuanya, kita akan mencetak file SSP 17770-nya. Dan setelah kita cetak, kita akan membuat laporan ke KPP dengan membuat file CSV. Kita bisa buat dan kita simpan dalam PC kita atau laptop kita dengan membuat folder baru, dan kita simpan dalam folder tersebut.
Baik, itu dia tutorial bagaimana cara mengisi ESPT PPH tahunan orang pribadi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.